Saudara-saudara yang kekasih, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Bible for Everyone malam ini adalah Bible for Everyone yang terakhir di tahun 2021. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada tahun 2022. Nah, di Bible for Everyone yang terakhir ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan melalui WhatsApp kepada saya. Pertanyaan yang pertama, apakah betul orang kalau beriman kepada Tuhan Yesus maka pasti akan menjadi kaya, sehat, dan sukses? Kalau begitu bagaimana dengan pendeta-pendeta yang melayani di desa yang gerejanya kecil, jemaatnya sedikit, bahkan ada yang mati karena sakit? Apakah mereka tidak beriman kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudara yang kekasih, menjawab pertanyaan ini, maka ketika kita membaca Alkitab, kita harus bisa mengambil semua kebenaran Alkitab secara seimbang. Jangan kita melihat hanya dari satu pihak saja atau satu sudut pandang saja, lalu kemudian kita menonjolkan kebenaran itu. Tapi harusnya semua kebenaran kita tonjolkan, karena Alkitab kita kaya dengan kebenaran-kebenaran ilahi. Dalam hal beriman kepada Tuhan, Alkitab kita mengajarkan kepada kita, kalau kita beriman kepada Tuhan, maka memang kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita. Firman Tuhan juga mengajar kepada kita bahwa kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, maka bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan penyakit kita. Jadi kesembuhan bisa terjadi. Itulah sebabnya tadi saya mendoakan kesembuhan untuk saudara-saudara yang sakit. Karena kita percaya bahwa kesembuhan masih terjadi sampai hari ini kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan Alkitab mengajarkan selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus ada banyak mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan. Dan juga Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita. Dan saudaraku, kita akan mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Alkitab memberikan contoh bapak-bapak iman kita seperti Abraham, Ishak, Yakub. Mereka itu adalah orang-orang yang diberkati, orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang berhasil. Ayub adalah orang yang terkaya di wilayah timur, itu kata Alkitab. Lalu juga Yusuf, itu orang yang sukses, orang yang berhasil. Daniel, itu birokrat yang berhasil. Jadi memang Alkitab memberikan banyak contoh kepada kita. Kalau kita beriman sama Tuhan, maka kita akan mengalami keberuntungan, keberhasilan, kita akan mengalami mujizat, kesembuhan dalam hidup kita. Tapi kita jangan hanya melihat satu sisi itu saja, lalu kemudian kita mulai menonjolkan bahwa itulah satu-satunya kebenaran. Jangan, karena ternyata Alkitab juga memberikan kepada kita kebenaran yang lain. Karena Alkitab juga mengajarkan kepada kita ada salib bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan, maka penderitaan juga bisa kita alami. Bahkan Alkitab berkata, memang orang yang beribadah kepada Tuhan harus hidup dalam penderitaan. Dan Yesus sendiri berkata, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Jadi saudaraku, ternyata memang Alkitab memberikan contoh-contoh kepada kita juga, bagaimana Yesus di dalam hidupnya, saudaraku, dia juga pernah mengalami yang namanya penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Paulus, seorang yang beriman kepada Tuhan, yang kita tidak lagi bisa meragukan cintanya, kesetiaannya kepada Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ternyata Paulus juga pernah mengalami yang namanya kekurangan, kemiskinan. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, karena Paulus pernah mengalami kemiskinan. Paulus juga pernah mengalami penyakit. Paulus berkata bahwa dia punya duri dalam daging dan dia telah berdoa kepada Tuhan 3 kali, tapi Tuhan tidak menjawab doanya. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Artinya saudaraku,
bahwa Tuhan menjawab tidak kepada Paulus. Dan banyak yang menafsirkan bahwa duri dalam daging itu adalah penyakit yang diderita oleh Paulus. Dan memang saudaraku, Alkitab memberikan keterangan kepada kita bahwa Paulus memiliki beberapa penyakit. Ada penyakit di saluran pencernaannya, ada penyakit mata yang dia derita. Dan penyakit-penyakit itu ternyata tidak tersembuhkan sampai dia meninggal. Padahal Paulus seorang yang beriman kepada Tuhan. Memang kadangkala saudaraku ironis sekali hamba Tuhan itu pendeta itu ya. Dia mendoakan orang sakit sembuh. Tapi dirinya sendiri sakit, didoakan tidak sembuh-sembuh. Tapi itulah faktanya. Apakah kita berani berkata bahwa Paulus tidak beriman kepada Tuhan? Tentu tidak saudaraku. Nah dari dua sisi ini maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata bahwa orang yang beriman kepada Tuhan bahwa dia bisa sehat tapi juga bisa sakit. Orang yang beriman kepada Tuhan dia bisa sukses, dia bisa juga gagal. Orang yang beriman kepada Tuhan dia bisa berhasil tapi dia juga bisa saudaraku tidak berhasil dalam hidupnya. Dan ini sebuah fakta. Dan kalau sore hari ini saudara belum berhasil, mungkin masih hidup dalam kemiskinan, maka belum tentu karena saudara tidak beriman kepada Tuhan. Jadi ukuran seorang beriman atau tidak itu jangan kita ukur dari materinya, dari dia kaya atau dari kesehatannya. Karena dia sehat maka dia beriman, tapi kalau dia sakit dia tidak beriman. Jangan, itu bukan ukuran orang beriman kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku, lalu apa sih sebenarnya ukuran orang beriman kepada Tuhan? Ukuran orang beriman kepada Tuhan tentunya dilihat dari bagaimana kesetiaannya kepada Tuhan, kesungguhannya kepada Tuhan, bagaimana cintanya kepada Tuhan. Itu menunjukkan dia beriman kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa bertumbuh rohaninya, itu menunjukkan dia beriman kepada Tuhan. Bagaimana perubahan hidupnya, bagaimana terjadi pertumbuhan karakter seperti Kristus dalam hidupnya, itu menunjukkan dia beriman kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, bahwa beriman tidaknya seseorang itu tidak ditunjukkan dari materi orang itu atau dari sehat tidaknya orang itu. Nah, kalau kita membaca dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, Ibrani itu menjelaskan tentang iman. Dan penulis Ibrani ini memulai dengan memberikan contoh-contoh, saksi-saksi iman. Bagaimana dengan iman mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Nuh, Musa, Abraham, wah luar biasa. Bahkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 35, ini penulis Ibrani menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Dan dengan iman mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mereka telah memperoleh apa yang dijanjikan. Mereka menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka luput dari mata pedang. Mereka beroleh kekuatan dan mereka menjadi kuat dalam peperangan. Mereka memukul mundur musuh-musuh mereka. Wow, luar biasa. Jadi iman yang mereka miliki membuat mereka melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Luar biasa saudaraku. Kita senang dan kita mau juga memiliki iman seperti ini dan melakukan perkara besar seperti ini. Dan bukankah ini yang sering kali dikhotbahkan orang dan ditunggu-tunggu oleh jemaat? Tapi ternyata saudara, pada bagian yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-40, penulis Ibrani menjelaskan, ternyata orang yang beriman, yang punya iman, mereka juga adalah orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Mereka juga adalah orang-orang yang tidak mau menerima pembebasan. Mereka, saudaraku, didera, dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing. Mereka menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Ini orang-orang beriman ini, tapi mengalami hal seperti itu. Jadi ternyata saudara, ini kebenaran yang lengkap yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bahwa beriman kepada Tuhan, memang kita bisa melakukan perkara besar. Tapi kalau kita menderita, itu juga bukan berarti kita tidak beriman.
Kalau kita sakit bukan berarti kita beriman. Itu juga tandanya kita beriman kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hal-hal materi bukan sebagai tanda orang beriman kepada Tuhan? Sukses, berhasil, kaya, sehat, bukan tanda orang yang punya iman yang kuat. Bukan. Kenapa? Karena saudaraku, itu bukan tujuan iman kita. Lalu apa sih sebenarnya tujuan kita beriman kepada Tuhan? Kenapa saudara percaya kepada Tuhan? Untuk apa saudara menjadi orang percaya? Untuk apa saudara ke gereja? Untuk apa saudara beribadah kepada Tuhan? Untuk apa saudara menyembah Allah yang tidak kelihatan itu, yang namanya adalah Yesus yang mati di kayu salib? Untuk apa saudara menyembah Dia? Untuk apa saudara beriman kepada Dia? Nah, saudara-saudaraku, jawabannya yang pertama adalah supaya kita diselamatkan dari dosa. Jadi tujuan kita beriman kepada Tuhan supaya kita diselamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan kita, saudaraku? Menyelamatkan dari dosa. Enggak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Kenapa? Karena semua manusia sudah berdosa. Lalu siapa yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa? Hanya Yesus. Dengan cara Dia mati di kayu salib. Waktu Dia mati di kayu salib, maka masalah dosa manusia selesai. Bisa selesai. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Dan kita diselamatkan dari hukuman dosa ini. Jadi saudaraku, untuk apa kita percaya sama Tuhan? Supaya kita diselamatkan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow, luar biasa. Hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita. Dan itulah tujuan kita beriman kepada Tuhan. Tujuan yang kedua, kita beriman kepada Tuhan adalah supaya kita ini bisa menjadi seperti Kristus. Supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Kenapa kita harus menjadi seperti Kristus? Nah, saudara-saudara, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tapi dosa telah merusak gambar dan rupa Tuhan itu. Itulah sebabnya Kristus datang ke dalam dunia untuk apa? Supaya kita yang percaya kepada Kristus, kita yang beriman kepada Kristus bisa mengalami pemulihan gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Jadi pemulihan gambar dan rupa Allah itu baru terjadi ketika kita beriman kepada Tuhan. Saudara tidak mungkin akan mengalami pemulihan gambar dan rupa Allah dalam hidupmu kalau saudara tidak beriman kepada Tuhan. Nah, ketika kita beriman kepada Tuhan, saudara-saudara, maka disitulah dimulai sebuah proses pembentukan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebab kalau kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, maka itu berarti terjadilah pemulihan gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Dan ini sebuah proses. Itulah sebabnya kita ini harus mengalami pertumbuhan. Waktu kita beriman kepada Tuhan, itu pertumbuhan harus dimulai
dari hari ke hari terus bertumbuh, semakin dewasa rohani kita, semakin kita memiliki karakter yang seperti Kristus, sampai kemudian satu hari kita menjadi seperti Kristus. Terjadilah pemulihan gambar dan rupa Allah itu. Jadi saudara perhatikan, tujuan beriman kita kepada Kristus itu tidak ada hubungannya dengan materi. Kalau saudara beriman kepada Tuhan supaya saudara sukses, supaya saudara berhasil, supaya saudara kaya, supaya saudara sehat, maka saudara-saudaraku itu bukan tujuan yang Tuhan mau. Itu hal-hal yang duniawi. Dan kita jangan mengejar hal-hal yang duniawi. Mari kita mengejar hal-hal yang surgawi. Yang duniawi itu tidak kekal, fana. Tapi hal-hal yang surgawi ini bersifat kekal. Dan ini yang harus kita kejar. Dan saya berharap mulai hari ini saudara mengejar hal-hal yang rohani itu. Boleh enggak orang Kristen menjadi kaya? Boleh saja. Boleh enggak orang Kristen sehat? Boleh saja saudaraku. Tapi sekali lagi itu bukan tujuan kita mengejar Tuhan. Tujuan kita mengejar Tuhan, tujuan kita percaya Tuhan adalah supaya kita diselamatkan, supaya kita menjadi seperti Kristus. Puji Tuhan. Saya berharap jawaban saya ini bisa menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan. Sekarang pertanyaan yang kedua. Saya adalah seorang perokok berat. Apakah merokok itu benar di hadapan Tuhan? Nah, saudara-saudara yang kekasih, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau kita membaca 2 ayat. Dari 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 10 ayat 23 berkata begini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dari 2 ayat ini saudara-saudara, maka kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita sesuatu itu dibolehkan bukan hanya dilihat dari halal dan haramnya saja. Kalau halal boleh, kalau haram tidak boleh. Bukan hanya itu saja, tetapi juga ditentukan oleh 3 hal dari 2 ayat ini. Yang pertama, apakah itu berguna? Yang kedua, apakah itu membangun? Dan yang ketiga, apakah kita diperhamba oleh sesuatu itu? Artinya, apakah itu mencandu kita? Kita jadi kecanduan, kita jadi adiktif karenanya. Nah, mari kita menguji merokok itu boleh atau tidak menurut firman Tuhan dari 3 pertanyaan ini. Apakah berguna? Tentunya yang dimaksud ini berguna buat tubuh kita. Jelas merokok tidak berguna bagi tubuh kita. Kenapa? Karena kita tahu merokok itu merusak kesehatan kita. Dari 1 batang rokok, saudaraku, ada begitu banyak zat racun di dalamnya. Baik rokok yang batangan maupun rokok yang elektrik. Itu sama saja, itu adalah racun di dalamnya yang merusak tubuh kita. Bisa merusak paru-paru kita, merusak jantung kita, merusak otak kita, saudara-saudaraku. Dan itu semuanya tentunya tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi apakah berguna bagi tubuh kita? Jelas jawabannya tidak berguna
bagi tubuh kita. Sekali lagi, rokok batangan atau rokok elektrik sama saja tidak berguna bagi tubuh kita. Sekarang kita tiba pada pertanyaan kedua. Apakah membangun, maksudnya membangun iman kita? Kalau saudara merokok, apakah imanmu terbangun? Apakah dengan merokok saudara semakin cinta Tuhan? Apakah dengan merokok saudara semakin dekat sama Tuhan? Pasti tidak, saudara-saudaraku. Malah banyak orang ketika merokok merasa syak, merasa tertuduh. Jadi merokok itu tidak membangun iman kita. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apakah mencandu? Apakah kita diperhamba oleh merokok? Saudara, di dalam rokok itu ada zat namanya nikotin. Nikotin itulah yang membuat kita jadi kecanduan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, merokok bisa membuat orang jadi adiktif. Nah, karena itulah dari 3 pertanyaan ini, maka kita boleh mengambil kesimpulan bahwa merokok itu sebenarnya tidak berkenan, tidak boleh menurut Alkitab. Saya menganjurkan setiap saudara-saudara yang mungkin saat ini menjadi seorang perokok untuk segera meninggalkan rokok saudara. Karena itu tidak berguna bagi saudara. Nah, kenapa sampai rokok itu tidak boleh saudara-saudaraku? Karena dia merusak tubuh kita. Karena tidak membangun iman kita. Karena dia membuat tubuh kita ini jadi kecanduan. Padahal firman Tuhan berkata kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Karena tubuh kita telah ditebus oleh darah Yesus. Hidup kita bukan lagi kita yang miliki, tapi Kristus yang miliki. Firman Tuhan juga berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita merusak tubuh kita dengan rokok yang membuat kita jadi kecanduan. Saudara, firman Tuhan juga berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalamnya. Betapa luar biasanya saudaraku. Maukah saudara membiarkan tubuhmu yang adalah bait Roh Kudus dirusak oleh rokok? Tentunya tidak. Karena itu saya harap saudara-saudara segera meninggalkan rokok. Tidak mudah memang, tapi bisa. Bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah memang, tapi bukan berarti mustahil. Bisa saja saudara meninggalkannya. Ada tekad, ada kemauan, pasti Tuhan akan menolong saudara. Puji Tuhan. Sekarang pada pertanyaan yang ketiga. Saya adalah satu-satunya orang Kristen dalam keluarga besar saya yang beragama bukan Kristen. Papa saya baru-baru ini meninggal 1 bulan yang lalu, dan pada waktu upacara pemakaman saya terpaksa harus mengikuti tradisi sembahyang dengan hio di depan kuburan papa saya. Keluarga saya mengatakan kalau saya tidak sembahyang maka saya dianggap anak yang puhau kepada orang tua. Karena itu saya terpaksa melakukan sembahyang itu. Minggu depan akan diadakan upacara sembahyang 40 hari untuk papa saya. Dan akan ada upacara sembahyang lagi. Bagaimana seharusnya sikap saya? Memang saudara-saudara menjadi dilema bagi seorang percaya atau seorang Kristen yang berasal dari keluarga yang bukan Kristen. Yang ketika ada keluarganya meninggal, lalu diperhadapkan untuk mengikuti upacara pemakaman yang tidak Kristiani. Ya. Yang upacara pemakaman agama lain. Yang kadang-kala memakai sembahyang hio. Ini menjadi dilema. Sebab kalau mengikuti upacara sembahyang dengan hio, berarti mengingkari imannya. Tapi kalau tidak mengikutinya, maka itu dianggap membangkang kepada keluarga, dianggap tidak hormat pada orang tua. Ini seringkali menjadi dilema saudara-saudara. Nah, saya ingin menjelaskan begini saudara-saudara ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya makna sembahyang dengan hio itu. Sembahyang dengan hio ini adalah tata cara ibadah sebuah agama, tentunya bukan agama Kristen,
yang maknanya adalah untuk menyembah dewa-dewa atau untuk menghormati leluhur yang sudah meninggal. Jadi orang yang sembahyang dengan hiyo, dia sedang menyembah kepada dewa atau dia sedang menyembah kepada leluhur atau arwah orang yang sudah meninggal. Nah, jadi ketika saudara sembahyang dengan hiyo di depan kuburan papa atau di depan kuburan keluarga, itu berarti saudara sedang menyembah leluhur saudara. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah kita saja. Hanya kepada Tuhan saja kita boleh berbakti. Sebab Tuhan kita ini Tuhan yang cemburuan adanya. Kita tidak boleh menduakan Dia. Bolehkah orang Kristen sembahyang pakai hiyo? Nah, berdasarkan firman Tuhan tentunya tidak boleh. Sebab waktu kita menyembah dewa lain atau menyembah arwah leluhur kita, itu berarti kita telah mendatangkan cemburu di hati Tuhan. Dan itu tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi situasi seperti ini? Yang pertama-tama tentunya harus berterus terang. Sampaikan kepada keluarga tentang iman kita, tentang kondisi kita. Bahwa iman kita melarang kita untuk menyembah dengan hiyo. Itu adalah kepercayaan kita, keyakinan kita, iman kita. Tentunya ya ada pro, ada kontra. Ya. Ada mungkin keluarga yang bisa menerima, tapi ada keluarga yang mungkin tidak bisa menerima. Mungkin akan berkata macam-macam tentang kita. Tapi itu konsekuensi yang harus kita terima sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kita harus berani menyatakan iman kita kepadanya. Yang kedua, sikap kita yang kedua tentunya tetap hadir di dalam upacara itu walaupun tidak mengikuti upacara dengan sembahyang hiyo. Yang ketiga, tentunya kalau toh harus tetap berada di depan kuburan atau di depan foto daripada ayah, kita harus dengan sikap hormat. Tapi sekali lagi tidak dengan sikap menyembah pakai hiyo. Dan yang terakhir tentunya adalah tunjukkanlah sikap hormat kepada orang tua yang masih hidup. Karena kita harus menghormati orang tua kita. Karena itu perintah firman Tuhan. Ya. Bukan ketika mereka sudah mati, tapi waktu mereka masih hidup. Itulah sebabnya ketika saudara ingin menjadi kesaksian di tengah-tengah keluargamu yang belum percaya, maka hal pertama-tama yang harus dilakukan adalah tunjukkanlah sikap hormat, sikap uhaumu kepada orang tuamu. Supaya apa? Supaya itu bisa menjadi teladan, contoh yang baik bagi keluargamu. Sehingga nanti imanmu tidak lagi menjadi pertentangan, tapi bahkan kau bisa memberkati keluargamu dan bahkan keluargamu bisa diselamatkan. Mereka juga bisa menjadi orang yang percaya. Puji Tuhan, saya berharap jawaban saya ini bisa menolong saudara-saudara yang sedang di dalam kebingungan menghadapi situasi-situasi, dilema-dilema seperti yang saya sebutkan tadi. Puji Tuhan. Ini adalah 3 pertanyaan yang saya berharap saudara-saudara juga bisa dapat berkat lewat jawaban-jawaban yang telah saya sampaikan. Dengan demikian saudara-saudaraku, acara kita pada malam ini telah selesai dan kita akan ketemu pada tahun depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan telah menyertai kami dan kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami juga telah belajar dari Bible for Everyone. Oh Tuhan, kami mengucap syukur untuk program ini. Biar Tuhan tolong pada tahun depan program ini semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin banyak orang bertambah imannya, bertambah pengetahuan Alkitabnya dan mereka semakin mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin.